Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah salat Isya kali ini akan salat tarawih sawir rahimahullah. Bapak Ibu sekalian yang lenggah mengenai majelis menikah. Semoga kita dalam syahadat Allah Subhanahu wa taala lantaran nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Alhamdulillah dumugi dinten menika dinten ingkang kaping sinten iki 26 ya 26 malam 27 insyaallah niki kita sampun di penghujung bulan Ramadan ya. Kaos napa kaos sangat Bapak Ibu kaos ya tapi ya napa hari demi hari kita liwati wonten ing bulan Ramadan menika kita boten napa nggih boten kaos tapi boten begitu memperhatikan kita sampun mugi wonten ing penghujung bulan suci Ramadan. Bapak Ibu sekalian, jika letakkan beberapa waktu menikah berjalan begitu cepat, ya berjalan begitu cepat. Pun samangke di tahun depan pun demikian kita bakal merasa bahwa sampun dugi bulan Ramadan malih. Bagaimana kita rasakan mengenai tahun menikah, seolah-olah kita lebih menjalani lebih mudah saking Ramadan tahun kepengker. Nah ini kalau Bapak Ibu sekalian kita sudah manfaatkan mudah yang saat saya itu. Para jamaah rahimahullah, salam semoga salam kita sangat tercurahkan untuk suasana kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, serta kaum muslimin di yaumil kiamat nanti. Bapak Ibu sekalian, yang mengamalkan kalau Allah yang salat witir, kalau nambahi doa kunut ya. Sebab mereka termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nalika sampun mlebet 10 hari terakhir. Bahkan dalam hal Syafi'iyah menika dipun sunnahaken nalika sampun mlebet pertengahan bulan Ramadan. Nggih, tanggal 16 menika menawi kita mengikuti pendapat dalam mazhab Syafi'iyah menika sampun disunahkan dalam sholat witir menika maos doa kunut. Tetapi dalam pendapat sanesipun dan ini pendapat mayoritas ulama bila dipunsunahkan doa kunut menika 10 malam terakhir. Ya tentunipun dipun waos doanipun lan jamaah ugi diperkenankan mengaminkan. Boleh mengaminkan Bapak Ibu, boten membatalkan sholat kita. Nika termasuk sunnah, ya termasuk sunnah. Lan boleh ditambah doa-doa sanesipun. Doa untuk kebaikan kaum muslimin secara umum diperbolehkan. Ya, buat kakak saudara kita yang Palestina supaya mendapatkan pertolongan yang Allah Subhanahu wa taala, kesabaran pahala seperti itu nikah diperbolehkan, dipun sunnahkan. Bapak Ibu sekalian, sekali badhe matur wonten kesempatan menika salah setunggal firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan." Allah ngendika, lan sinten kemawon ingkang berpaling saking peringatan kami, berpaling saking Al-Qur'an. Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Allah ngendika fa inna lahu ma'isyatan dhankan. Maka baginya penghidupan yang sempit, penghidupan yang sempit. Para bapak, para ibu, sebagian golongan memahami ma'isyatan dhankan mereka sebagai sebuah perekonomian, perekonomian, sehingga mereka memahami sinten kemawon ingkang taat dumateng Allah Subhanahu wa taala bakal mengalami perbaikan ekonomi dalam keluarganipun. Kosok wangsulipun menawi tiyang menika mboten kurang taat, maka ekonominya bakal melemah. Iki sebagian tiyang memahami kata ngoten menika. Padahal Bapak Ibu sekalian, menawi kita buka kitab tafsir, ternyata bukan seperti itu yang dimaksud ayat menika. Lantas ma'isyatan dhankan, kehidupan yang sempit itu senes bermakna ekonomi yang sempit. Senes bermakna ekonomi yang sempit, boten. Menawi kita buka kitab
tafsir Ibnu Katsir misalnya Bapak Ibu kita bakal mendapati apa? Beliau menjelaskan makna Aisyah radhiyallahu anha penghidupan yang sempit menikah adalah boten wonten ketenangan dalam kehidupan menikah. Meskipun bergelimang harta, meskipun mengenakan pakaian yang mewah, meskipun memakan makanan yang istimewa, mengendarai kendaraan yang megah, yang bergengsi, briyane pun mergap napa? Mewah, menjulang tinggi bak kerajaan misalnya pun. Okay. Tetapi piyambakipun boten mendapatkan ketenangan hidup. Itulah Aisyah radhiyallahu anha. Dados Bapak Ibu sedaya, ternyata ayat menika tidak berkenaan dengan perekonomian seseorang. Sebab napa? Menawi kita pahami bahwa bilih Aisyah radhiyallahu anha menika sebagai perekonomian sebagaimana dianggap oleh sebagian kaum muslimin, nika bertolak belakang kalian realita yang ada. Ya, pada zaman Nabi Muhammad SAW wonten para sahabat Nabi SAW. Kita paham mereka orang-orang yang kuat imanipun, yang soleh, yang taat dumateng Allah Subhanahu Wa Taala dan boten berpaling saking peringatan Allah. Ya, tapi napa kita dapati menawi maos sejarah di antara sahabat menika wonten ingkang kaya. Nggih, kados Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, menika tiyang kaya. Ya, tetapi wonten ugi sebagian sahabat menika tiyang ingkang miskin. Abu Hurairah, Ahlus Suffah menika napa? Para sahabat ingkang boten gadhahi griya, boten gadhahi pekerjaan, hidupipun namung di pelataran Masjid Nabawi ketika itu. Nggih. Kegiatanipun napa? Fokus thalabul ilmi iki mawon. Boten gadhahi pekerjaan. Kehidupannya napa? Hanya menggantungkan sedekah-sedekah dari kaum muslimin ketika itu. Dipun pasani apa? Ahlus Suffah. Tiang-tiang miskin Bapak Ibu sedaya. Tentunya pun kita paham mereka orang-orang yang imanipun kiat. Nggih, orang-orang yang taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menguji iman mereka. Kalau kita pahami ayat menika, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kemudian dipahami perekonomian yang lemah ketika durhaka dumateng Allah, kemudian ekonomi pun bakal lemah, persoalan sulipun nalika taat dumateng Allah. Jadi yang soleh kemudian mendapati perekonomian bakal terus meningkat. Niku bertolak belakang kalian realita dari zaman dahulu. Al-Quran dipun turunaken dumugi dinten menikolan bakal sampai berangsur sampai hari kiamat sama nanti. Namilah Allah Subhanahu wa taala ketika di ayat sanesipun napa? Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdiru lah. Sak temene Rabbmu, Rabb kalian yabsutur rizqa, melapangkan rezeki bagi yang Allah kehendaki, wa yaqdiru lah, lan menyempitkan bagi sebagian yang lainnya. Nah ini kalau Bapak Ibu sekalian, Allah sampun mengatur. Kadang hamba-hamba pun saya menika ingkang beriman ataupun bahkan ingkang dereng beriman sama, sampun Allah sebagian lapangkan, sebagian dipun sempitkan. Sebagian apa? Kagem ujian kita semua dalam kehidupan dunia ini kalau baik. Atas tidak lantas yang ingkang kemudian taat dumateng Allah Subhanahu wa taala bakal ekonomi ini pun meningkat, boten lantas demikian. Ataupun sebaliknya tiang ingkang taat napa bakal melorot ekonomi pun boten. Menawi kita enggak ada pemahaman kata ngoten menika, itu akan menimbulkan sesuatu ingkang lanjut. Misalnya kalau Bapak Ibu sedaya kita beranggapan berarti ini kok jatuh miskin, berarti ketaatan pun berkurang. Si A padahal dia rajin ibadahipun, lan ekonomi pun lumayan, sekarang jatuh miskin, berarti yang lain pun sedang tidak baik-baik saja peribadahanipun. Nah ini kok sebab napa? Padahal itu boten wonten kaitanipun Bapak Ibu sekalian. Nggih, boten wonten kaitanipun antara kekayaan dan kemiskinan dengan keimanan dan tidak iman. Bahkan menawi kita tinggali dalam kehidupan realita kita, banyak orang-orang yang tidak beriman tapi hartanya pun melimpah. Nggih. Begitu pun sama tiang-tiang yang boten taat, meskipun KTP-nya pun Islam tapi boten taat, ya kata yang enggak dari harta yang melimpah. Ataupun sebaliknya tiang-tiang ingkang
Gak ada ketaatan yang luar biasa dumateng Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata ekonomi pun lemah. Nggih. Nah, mila nika mboten kaitannya pun antara perekonomian kalian keimanan. Bahkan Allah ngendika, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Ya, Allah bakal merubah nasib suatu kaum sampai kaum menika berusaha sendiri merubah nasibipun. Ya, sama niku berlaku kanggo sinten kemawon. Berlaku kagum hambanipun ingkang beriman lan ugi kagum hambanipun ingkang dereng beriman. Sinten kemawon ingkang boten berusaha pengen sugih kok boten kerja, nggih niku tameh namun. Nggih, berangan-angan kemawon boten mungkin setiap kok pengen sugih kok boten purun bekerja, boten bakal tercapai. Kecuali dapat warisan yang sepaipun ingkang sugih blegedu misalnya pun. Nggih. Oke, kesalahan pun Bapak Ibu sedaya, napa tiyang ingkang napa tiyang ingkang pun demikian tiyang ingkang boten gadai sesuatu apapun, nggih. Sama ketika hendak menginginkan suatu perubahan dalam dirinya, sama hendak berusaha. Nggih, kanthi ayat kalau innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Pramila Bapak Ibu sedaya, ayat wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka niku tidak ada kaitannya pun kalian perekonomian. Sebab wonten Bapak Ibu ingkang berpahaman kados ngoten menika lan nika bakal menimbulkan napa pemahaman ingkang kirang tepat. Nah, niku. Bapak sedaya rahimakumullah, dalam kehidupan dunia ini berlaku sunnatullah. Berlaku sunnatullah dalam hal apapun. Dalam hal apapun menika sinten kemawon kang rajin bakal mendapatkan apa ingkang dipun capai. Manjada wajada, sinten kemawon ingkang bersungguh-sungguh pasti mendapatkan. Niku berlaku kagum sinten kemawon. Kagum tiyang ingkang beriman lan boten beriman dalam kehidupan dunia. Dalam kehidupan dunia, begitupun dalam kehidupan akhirat sama. Tiang-tiang ingkang berorientasi dalam kehidupan dunia kemudian menyiapkan apa kemauan ingkang dipun betahkan untuk kehidupan dunia sama pun akan mendapatkan apa ingkang dipun cita-citakan. Allah pun berfirman dalam ayat yang lainnya, "Man jahada fina lanahdiyana subulana." Sinten kemauan ingkang bersungguh-sungguh menempuh jalan kami, yang benar-benar mempelajari agama kami, agama Allah. Allah mengingatkan bahwa berjanji lana yasnahum subulana, kami sungguh akan menunjukkan jalan kami. Niki janji Allah Subhanahu wa taala. Sinten kemawon ingkang gadhahi keinginan ingkang fiat supados saged memahami agama Allah, Allah bakal buka pintu-pintunipun. Bakal buka pintu-pintunipun, Allah bakal tuntun. Bakal tuntun Bapak Ibu sekalian. Nggih, niki kita yakin. Kita yakin. Sami Bapak Ibu sekalian, samaannya dahulu pun sama di tahun 2007 saya ketika itu pengen sekali belajar bahasa, pengen belajar agama secara umum, tapi secara khusus ketika itu yang paling mendorong saya untuk pengen belajar yang menikah menguasai bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Ada keinginan tapi nggak tahu jalan, ada keinginan tapi nggak tahu jalan, harus kepada siapa belajar, dumateng sinten, apakah harus menyantrang ajak itu pun dari paham. Dengan kesungguhan itu Allah benar-benar akan menuntun dan akan membukakan jalan yang begitu luar biasa. Pertama dipertemukan oleh seseorang yang bisa mengajarkan, kemudian setelah itu dibukakan lagi untuk pengajar-pengajar berikutnya, kemudian dibukakan lagi untuk bahkan dipermudahkan untuk belajar lebih fokus melebihi pondok pesantren dan saat itu pun. Nah ini jalan-jalan hingga Allah Subhanahu wa taala bakal tunjukkan. Niku berlaku kagum sinten kemawon, kita pun sama tanpa pandang usia. Sinten kemawon ingkang sungguh-sungguh ingin mempelajari agami Allah, Allah bakal lanahdiyannahum subulana, kami bakal menunjukkan. Menawi dalam bahasa Arab lanahdiyannahum itu menggunakan taukid, penegasan. Dalam kalimat penegasan, la dalam bahasa itu penegasan, sungguh kami akan memberikannya petunjuk, akan mengarahkan kepada jalan kami. Ini penegasan. Atas ampun atas kita ragu-ragu, cinta kemauan dalam latar belakang atau kemauan, sesibuk apapun kita, menawi niat kita lurus, jujur,
ingin belajar agama Allah, ingin paham lebih dalam, Allah bakal apa? Bakal bimbing. Begitupun dalam kehidupan dunia secara umum. Kita pengen sukses dalam bisnis kita sungguh-sungguh kita menempuh ikhtiar kita dan berdoa, Allah pasti menuntun kita. Niku berlaku dalam segala hal, dalam kehidupan ukhrawiyah kita, agama kita, dalam talabul ilmi, dalam bisnis kita, dalam muamalah pun demikian. Sekalipun kita nggak ada nopo satu pertikaian dengan saudara kita, kemudian sungguh-sungguh ingin memperbaiki, Allah bakal memudahkan. Kalau mau, ataupun kita mempunyai hutang sekalipun, kalau kita benar-benar pengen nggak ada niat yang lurus jujur pengen melunasi hutang kita, pasti Allah tuntun jalannya. Nopo kemauan, kita nggak ada masalah nopo kemauan, kita sungguh-sungguh ingin keluar, mendapatkan jalan keluar saking masalah kita, Allah bakal menuntun kita. Nah, ini kalau Bapak Ibu saya, ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu saya, buatan kata saya dipun aturaken dalam kesempatan menikah. Nah, nikah sampun di penghujung bulan Ramadan, malam tanggal 27, mungkin nikah kalau malam Lailatul Qadar, mungkin kita berharap wonten ing malam 27 menikah termasuk malam kita berharap malam menikah menjadi malam Lailatul Qadar, dan semoga kita hidupkan malam menikah nanti yang malam soleh sehingga kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Oke, saat ini kita tutup wonten sekedhik pengumuman bahwa pengawasan rutin malam Kamis untuk yang akan datang kita libur rutin, hanya satu kali libur, insya Allah malam Kamis berikutnya kita sampun aktif kembali kajian seperti biasanya pun. Terima kasih Bapak Ibu dan pangapunten menawi wonten kepatipun ingkang dipun kula matur. Aku lupa hadza wa sallallahu lakum. Akhirul kalam wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.